Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tonton video-video sebelumnya. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagusan mana cuca hijau itu memakan pisang atau memakan fur. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, kita kembali ke pembahasan kita tentang cuca hijau yang memakan pisang atau pur itu bagusan mana. Nah, kita berbicara di alamnya dulu ya. Kalau misalkan cuca hijau itu emang kan di alam dia makan biji-bijian, makan buah-buah kayu, makan serangga-serangga, itu tercukupin karena kan dia bebas di alam. Dia bebas, dia mau makan apa aja, banyak rincian makanan itu yang dia makan. Beda, kita balikan lagi beda ke kita pelihara dalam sangkar dan lain-lain. Nah, cuca hijau kan kebanyakannya teman-teman itu dia menggunakan pisang. Nah, cuca hijau itu yang memakan pisang itu memang bagus. Tapi apakah kandungan yang di dalam pisang itu udah terpenuhi nggak yang dibutuhkan oleh cuca hijau kita? Sedangkan kita memberikan pisangnya itu kan cuma pisang aja hariannya. Mungkin ada vitamin-vitamin yang pengen dibutuhkan oleh tubuh burung kita, burung cuca hijau kita, yang tidak ada di dalam pisang. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, itu kalau misalkan dia menggunakan pisang. Nah, kita berbicara tentang fur. Nah, di sini kita perbandingan dengan fur. Jika cuca hijau memakan fur, itu kan dia fur itu udah dibuat sama perusahaan-perusahaan yang sudah meneliti, ada tenaga ahlinya, ada dokternya. Fur ini diracik untuk kebutuhan burung kita dari vitamin, protein, kalsium, zat besi, B kompleks dan lain-lain. Nah, di situ udah terpenuhi, tercukupin. Makanya fur itu sangat bagus karena dia udah didesain. Beda dengan pisang. Pisang kan kita nggak tahu nanti kita berikan hari ini sama besok itu belum tentu kandungannya sama, karena hari ini kita berikan itu dia agak mengkal misalkan. Besok kita berikan lebih matang lagi, besok lagi lebih matang lagi. Itu beda kadar gulanya. Kalau misal kita hitung kadar gulanya itu makin matang, gulanya itu makin banyak. Nah, di situ kita mempunyai perbandingan lagi. Nah, kita bisa lihat juga banyak yang bilang katanya kalau misalkan cuca hijau memakan fur itu dia serak, lemas, dan banyaklah katanya. Di sini kita bermain logika buat teman-teman semua. Kenapa dan mengapa sih mereka bisa bilang begitu? Bahwa kalau misalkan mengkonsumsi fur itu dia serak. Toh, misalkan dari peneliti, dari ahli-ahli belum mengeluarkan bahwa kalau misalkan cuca hijau memakan fur dipastikan serak. Belum ada. Nah, makanya kita harus bermain logika. Banyak kok cuca hijau yang di event-event besar, di event-event gede itu dia memakan fur, dia stabil, dia juara juga, tidak serak, ada juga kan. Nah, makanya jangan menilai dari katanya tadi. Dan kita perbandingan yang memakan pisang. Cuca hijau yang memakan pisang itu kan belum tentu juga stabil. Coba kita perhatikan kalau misalkan di perlombaan, di mana-mana. Memang banyak kok, misalkan dia memberikan pisang terus. Memang burungnya stabil, ada juga yang enggak. Misalkan hari ini dia juara, besok enggak. Terus kadang juga dia tenaganya kurang, dan ada juga yang mengkonsumsi pisang itu dia serak juga ada. Nah, makanya kita tidak boleh memvonis bahwa memakan fur itu burungnya akan rusak atau akan serak katanya. Tidak, karena
menurut saya itu yang mengakibatkan serak itu bukan dari dia mengkonsumsi fur atau mengkonsumsi pisang. Serak itu karena dari perawatan kita hari-hari. Bagaimana sih cara perawatan kita hari-harian? Itu tergantung hari-hariannya kita, perawatan kita. Nanti burung itu juga akan menyesuaikan kok. Semuanya burung itu akan menyesuaikan. Nah makanya kalau misalkan kita burung kita rawat dengan baik, nah insya Allah akan baik juga. Dan misalkan kita rawat dengan jelek, nah akan jelek juga. Makanya jangan pernah memvonis bahwa fur itu akan mengakibatkan serak. Nah mungkin buat teman-teman kesimpulannya yang kita membahas tentang bagusan mana dia memakan pisang atau memakan fur. Kalau menurut saya, pendapat saya dan bermain logika saya, itu yang menggunakan fur itu yang lebih bagus. Dia menggunakan pisang itu emang bagus, tapi ada yang lebih bagus lagi. Kan pisang ini kan proteinnya banyak juga, protein, kalsium, zat besi. Buat stamina dia banyak juga. Tapi kan dia belum tentu nutrisi itu yang dibutuhkan oleh burung kita tercukupin dari pisang itu. Nah, kalau misalkan fur itu kan udah didesain yang tadi saya bilang. Udah didesain nama perusahaan, udah sesuai dengan kadarnya, vitamin, protein, kalsium, zat besinya itu udah sesuai, udah diteliti sama mereka. Udah diteliti, udah dicek mereka apa sih yang dibutuhkan oleh burung kita. Misalkan burung di rumahan kayak gimana itu udah inilah, udah dicek benar-benar kalau fur ya. Nah, di sini kalau misalkan buat teman-teman yang mengatakan kalau misalkan burung di frame itu serak atau apapun itu, menurut saya itu tergantung perawatan kita. Kalau misalkan dia memakan fur, burung kita memakan fur, itu bisa bagus juga kalau misalkan perawatan kita bagus. Dan burung yang memakan pisang, kalau perawatan kita bagus, tapi kalau jelek ya jelek. Nah gitu kan, nanti ada perbandingannya. Pisang sama fur itu bagus semua, tapi kalau misalkan lebih bagus fur kalau menurut saya. Nah, apalagi ya keenakan burung yang memakan fur ini buat cuca hijau ya, kan biasanya pisang. Nah, yang pertama itu kalau misalkan kita menggunakan fur itu simple. Kita tidak mondar-mandir misalkan beli pisang, kalau misalkan kita beli pisang satu kedikitan, mondar-mandir ke tempat beli pisang, beli banyak kematangan, nanti kan kadarnya berbeda. Dan apalagi kalau misalkan kita pekerja. Nah, pekerja kan kita bingung juga kalau misalkan kita tinggal misalkan sehari, 2 hari, atau 3 hari. Itu kalau misalkan mengkonsumsi pisang kan bisa dia nanti busuk pisangnya. Beda kalau misalkan kita menggunakan fur. Menggunakan fur itu dia bertahan lah 2 hari atau 3 hari, satu cepuk itu dia kuat juga dan tidak akan busuk dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman semua kita harus bermain logika, jangan bilang katanya. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tunggu saya di konten-konten selanjutnya dan tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.